Al-Azhar Kairo. Sudah itu datanya. Despen sebagai non Katolik, ada masukan Despen? Mau masuk Despen? Jos? Nggak ada. Oh silakan, Bang Oto. Oke, jadi yang dinukil lagi-lagi memang tidak ada Bible lengkap dari Matius lengkap, Markus lengkap, Lukas lengkap, Yohanes lengkap. Ini apa yang mau dibanggakan? Depan muslim itu apa sih? Apa yang mau dibanggakan sih? Itu kan baru satu bagian. Masa saya buka sampai berapa ribu? Gimana sih? Sabar Wario, Ada sabar. dalil. Kita Gantian, lanjut. kalian 4 orang bicara, dia sendiri kalian keroyok. Sabarlah, di Komal Kristen, Islam dikeroyok. Di Komal Islam, kalian ngeroyok juga. Sabar. Siap. Ini kita ngambil dari BibleResearcher.com. Ini mengenai papyrus 52 atau papyrus 52. Papyrus 52, a fragment of John Gospel. This small fragment, aduh nggak enak bacanya. Jadi fragmen yang kecil, potongan yang kecil dari Injil Yohanes, less than 9 cm height and containing on the one side part of verse 31 until 33. Jadi apa yang bisa dibanggakan dari sebuah potongan sobekan yang hanya sebesar apa sih? 9 cm. Bungkus rokok. Ini apa yang mau dibanggain? Ini apa yang mau dibanggain? P52 apa yang mau dibanggain? Mana Matiusnya? Mana Markusnya? Ini apa yang mau dibanggain? 9 cm cuma sebesar ini doang. Dari mana bisa tahu kalau ini yang nulis itu adalah Yohanes? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kalau ini pasti yang nulis Yohanes itu dari mana? Apakah ini autografa? Enggak. Tetap aja manuskrip jatuhnya kan sudah saya bilang tadi. Manuskrip tanpa adanya autografa atau masternya itu sia-sia. Karena apa? Cuma salinan yang kita nggak tahu siapa yang menyalin. Yang dinisbatkan atau yang dialamatkan bahwa ini ada tulisan dari Yohanes, tulisan dari Matius, tulisan dari Markus, tulisan dari Lukas. Jadi dari mana kita bisa tahu? Orang ini hanya sebuah salinan kok. Mana autografanya yang ditulis oleh benar? Satu-satu dong, Starino. Sabarlah, tadi saya diam loh. Saya ulang ya. Jadi, dari mana kita bisa tahu bahwa yang sobekan yang ditemukan itu benar-benar tulisan dari Yohanes? Ingat, ini manuskrip. Manuskrip itu manual scripture atau salinan. Bukan autografanya. Mana grafenya? Atau masternya? Mana tulisannya? Mana? Jangan dikasih ke kami itu, jadi dikasih ke muslim tuh salinan yang entah siapa yang tulis. Bisa saja saya menulis atau menyalin dari suatu kitab yang saya nisbatkan bahwa tulisan ini saya mengambil dari kitab ini. Apakah ini yang menulis Yohanes langsung? Belum tentu. Apakah ini yang menulis Markus langsung? Kita tidak tahu. Lukas, Yohanes, dari mana tahu? Dari mana tahu? Saya minta, ingat, muslim minta autografanya. Jadi, perhatikan diksinya, pertanyaannya, autografa. Jangan dikasih papyrus 52 apa, ini cuma 9 cm. Dari sobekan yang entah apa-apa kita nggak tahu. Terus disajikan ke depan muslim. Bahwa ini adalah manuskrip dari Bible atau Injil Yohanes. Lagi-lagi yang dikasih ke muslim adalah manuskrip. Yang muslim minta adalah autografanya. Kalian membangga-banggakan, oh inilah manuskrip. Dan mana autografanya? Tunjukin ke muslim tuh, tunjukin ini loh autografanya benar. Sign atau written by Matthew, written by Mark, written by Luke, written by John.
Oke? Sudah. Simple. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Baik. Ini titik ya katanya manuskrip Injil Yohanes, kita tahu Injil Yohanes yang benar. Ya. Bukti eksternal. Ya. Manuskrip kuno secara eksplisit mencantumkan nama Yohanes sebagai penulisnya. Misalnya Papirus 66 dan Papirus 75. Itu ada kelanjutannya. Dan di kodeks tadi yang Anda baca, Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vaticanus pertengahan abad keempat Masehi ya, secara sederhana menyebutnya kata Loanen menurut Yohanes. Itu jelas bahwa kalau sudah di kodeks yang Anda baca saja, ada situ jelas ada kata Loanen menurut Yohanes. Oke, clear. Itu ada lagi PP sebelum itu nanti berikutnya. Ini kan secara jelas satu saja dulu contohnya. Tidak semuanya harus dikasih tunjuk begitu. Nah, begitu. Apakah nanti Anda juga, mohon maaf, saya tidak ingin, apakah saya memang tidak ingin mengetahui itu. Misalnya Al-Quran. Kan ada dari pelepah-pelepah apa itu dicatat. Ada, hilang makan kambing. Dimakan kambing sebagian. Iya, kan kita tidak mempertanyakan itu manuskripnya. Bagaimana di daun itu kan sudah bisa busuk. Ya, tapi itulah namanya. Tapi ini ada bukti, ada tertulis. Ada nggak manuskripnya Al-Quran? Di abad yang awal kelahiran, awal tentang apa nih, Nabi. Ada nggak? Berani Anda tunjukin itu manuskripnya? Nggak ada itu. Ya, berani? Nggak ada kan? Tapi kami ada, masih ada. Walaupun ada kejar bagaimana, tapi masih ada. Di kodeks ada. Loanen itu menjelaskan bahwa menurut Yohanes, bahwa itu memang Injil Yohanes. Pasti. P5, P66, banyak lagi. P75, Papirus, banyak dia. Hanya kan tidak mungkin kasih tunjuk satu-satu. Banyak semuanya. Makanya saya tanya, kalau saya tanya, manuskrip Al-Quran dari mana? Abad berapa baru Al-Quran itu rampung? Sahabat Nabi mencatat di mana, pelepah mana? Mau dibilang nih semua banyak sekali. 5.800 manuskrip Yunani Latin. Sabar. Gantian satu temannya ngomong. Jelas. Gantian. Ada datanya, ada bukti manuskripnya. Tapi Ada besok di nggak foto. selesai ini. Sudah tahun berapa ini masih bisa ada tulisannya itu. Hebat kan? Boleh saya tambahkan? Ya lanjut. Boleh saya tambahkan? Oke, Bang. Oh, begini. Dari segi jumlah, banyak manuskrip itu. Itu satu. Yang kedua, dari segi penyebarannya, bayangkan. Vaticanus, Sinaiticus, Antioquia, terus Bizantium, terus semua berapa ratus tempat kodeks itu dan manuskrip itu tersebar, dan hampir semua mirip-mirip kata-katanya. Kalaupun ada yang menemukan beberapa kata yang berbeda, itu hanya berapa kata, hanya berapa persen. Tetapi secara keseluruhan makna daripada Injil itu tidak hilang. Menyebar di seluruh jajahan Roma. Bayangkanlah jajahan Roma. Berapa luas itu? Bang Tersebar Kurios, semua. Ya. masuk sedikit ya, sedikit aja. Oh, boleh silakan Bang Bal. Maaf kalau saya terlalu monopoli. Maaf. Enggak, Afwan. sorry. Karena saya, ini materi Anda memang yang luar biasa. Kalau saya bukan materi saya. Cuma sedikit aja nanti ya, boleh? Silakan Abangku. Iya, sedikit. Supaya tidak terlalu panas, mereka kelihatannya panas ya. Karena mereka tidak Biasa bisa. aja, Bang, nggak ada panas. Ya, karena Yang kadang ada. kita melihat panas atau tidak, panas atau tidak panas kan kelihatan ketika Anda mengeroyok gitu. Padahal Pak Bang Kurios tadi kita berikan kesempatan sendiri, Muslim tidak ada yang berani bicara gitu kan. Nah, itu tanda-tanda kan secara fisiologi seperti itu kelihatan. Yang jadi masalah gini kan tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adriansa luar biasa ya. Jadi gini teman-teman, tadi kan sudah dibuktikan dengan adanya kodeks. Jadi Anda mengembangkan itu manuskrip. Manuskrip itu tulisan orang, menulis dari orang, menulis dari Yohanes katanya, menulis dari Markus, paham ya? Yang diminta bukan itu. Kalau tulisan itu aku juga bisa nulis. Nulis tapi aku tulis ini itu. Tulisnya siapa? Ijazah ini asli Jokowi, padahal palsu, bisa misalnya begitu. Yang kita minta ini aslinya. Yang kita minta mulai panas. Tertulis berdasarkan. Bisa saja di ijazah, sabar dulu. Yang bisa saja saya tulis ini ijazahnya Jokowi, padahal ijazah orang lain.
Bisa saja. Nah, manuskrip itu maksudnya sabar dulu. Nah, ini kan saya bilang mulai panas. Padahal saya baru ngomong loh. Padahal itu manuskrip itu katanya yang si penulis si Jonas. Padahal bukan. Yang diminta oleh saudara saya, yang diminta oleh saudara saya ini bukan manuskripnya. Kalau manuskrip itu bisa dipalsukan, kan begitu. Palsu lah, bisa dikatakan palsu. Yang kita minta original tag-nya. Kalau bilang ijazah ini bukan fotokopinya. Kita minta original tag-nya, original ijazah. Tapi yang saya dapat maaf izin ya. Yang saya dapat yang ada original tag-nya Bible nih ya. Saya Bang Moto, maaf, saya sebenarnya dapat yang originalnya. Ini Bible yang originalnya. Bang Moto kan minta yang asli ya. Tapi saya bantulah teman-teman Kristen supaya kalau ada pertanyaan dari Muslim bisa menjawab gitu. Makanya saya mengedukasi teman-teman Kristen nih, oh begini loh. Berarti manuskrip ini bukan jawaban untuk Bang Moto. Sebenarnya manuskrip ini hanya tulisan orang juga gitu loh. Nah, sebentar ya. Nah, ini yang ada nih. Saya hanya yang saya dapat original ini The Pagina Bible. Ini saya dapat asli loh. Asli ini loh. Anda bisa cari ini asli. Ini baru asli. Hubungannya dengan manuskrip. Sabar dulu Bang. Ini sabar dulu. Sabar pemakan babi, sabar dulu pemakan babi, sabar dulu. Anda kan bisa makan. Nah, sabar dulu jangan keroyok. Yang diminta oleh Pak Moto ini adalah original tag, bukan tadi manuskrip, ya. Sabar. Kemudian saya bilang, nah yang sabar dulu, yang saya dapat teman-teman Kristen saya bantu agar Anda bisa menjawab. Oh ini yang asli ada nih, The Pagina Bible, asli nih, ada sampai sekarang asli. Nah, oh Pagina doang, ada juga nih. Gara-gara nih lari dari konteks kita ini. Enggak, Anda dari tadi tidak bisa menjawab masalahnya. Saya bantu. Kayak orang kesurupan. Saya bantu Anda cara menjawab. Nah, ada lagi yang asli ini ya. Yang asli ini nih. Ini yang ada asli nih. Ini yang asli nih. Saya dapat. Ini apa nih? The Penis Enlargement Bible. Nah, penis. Data valid ini. Ini asli ada. Yang diminta Pak Moto ini asli. Nah, saya bantu Anda. Kalau Anda ditanya oleh seorang Muslim yang asli, jadi ini katanya yang asli. Nah, jadi anjing di dalam ini. Jadi ada Pagina Bible ya, ada Penis Bible. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Nah, ada penis, ada Pagina. Loh, nggak adil dong. Bagaimana yang biasa dinikahkan di gereja? Oke, ada juga nih. Ada ini, saya izin satu lagi. Ini ada nih. Ini Pelangi Bible. Pelangi Bible komplit. Arif, tolonglah. Kita Jadi teman-teman, saya ajarkan kepada Anda, di Kristen ini Bible-nya lengkap. Bible-nya lengkap betul seperti yang disampaikan tadi. Ada Pagina Bible, ada Penis Bible, Pelangi Bible. Ini baru lengkap. Anjing. Lanjut. Makasih ya. Lanjut. Anjing kau. Di bawah panas. Lanjut Pak Moto. Jadi itu asli original. Silakan Bang Ardi Yansa. Iya. Saya tambahin dikit ya. Masalahnya dari tadi, masalahnya teman-teman Kristen itu nggak ada jawaban kan gitu kan. Iya, sedikit aja. Kok dibawa Pagina di sini? Iya, Kuira sabar dulu ya. Jadi terakhir nanti ditambahkan sama Kenapa kau biarkan dia anjing masuk? Apa sih? Kenapa kok ngatain saya anjing? Kok nggak mau ngatain saya anjing sih? Tontonkan dia, nontonkan. Gondrong. Bentar. Jadi saya mau jawab dulu ya. Bentar Endrong. Jadi gini. Tadi Starino tuh bilang dia tuh baru freter. Terus gabung lagi dengan kelompok ini. Sabar. Jadi begini. Tadi dia bawa itu kan frater. Itu kan baru frater. Belum kardinal. Belum segala macem. Sekelas frater pun kalau dia mengajar dengan diakonianya, dia sudah masuk ke dalam diaken, itu sudah sah untuk diambil pendapatnya.
Based on apa? Katolik. Nggak ada masalah itu. Bisa dijadikan data. Karena apa? Jangan biasain asumsi-asumsi kayak gitu dong. Jadi ini sudah bisa untuk dijadikan rujukan. Karena apa? Dia sudah mengajar. Ia mengajar teologi. Sabar Kuera, sabar dulu. Nanti iya, sabar. Nggak nyambung. Sabar ya. Lanjut. Sabar ya Kuera. Ditahan dulu burung merpatinya, dikandangin dulu, sabar ya. Ia mengajar teologi dan studi Biblika di Universitas Loyola Marymount di Los Angeles. Di mana lagi? Universitas San Francisco dan Universitas Santa Clara. Ia kemudian menjabat selama 10 tahun sebagai Direktur Pelayanan Biblika dan Direktur Eksekutif Loyola Institute of Spirituality atau LIS di Orange, California. Serta sebagai Dekan Program Pelayanan Gerejawi Awam dan Pembinaan Diakon tuh di Keuskupan Las Vegas. Ya. Oke. Terus yang kedua, jangan sibuk. Oh, itu kan dimakan kambing, manuskrip kalian gini-gini. Lu dimakan api. Manuskrip lu tuh dimakan api. Di mana? Sumbernya di Textus Receptus Bible.com. Di sini dikatakan apa? Destruction from the beginning. Even before the time Erasmus, a vast number of early manuscripts were destroyed. In the early persecution of the church, there were already 10 major periods of persecution of Christians before the Council of Nicaea in 3025 AD. One of the most ruthless of this persecution was that of siapa nih yang bikin? Diocletian in the early 4th century. Jadi kalian itu, nah nih, simple. Nih, bahkan sebelum era Erasmus, sejumlah besar manuskrip awal dihancurkan selama masa penganiayaan awal gereja. Tahu? Erasmus ini bikin apa? Naskah terbesar teks Bizantin yang terakhir, yang nama lainnya itu disebut dengan Textus Novenantum, teks yang diterima atau Textus Receptus. Textus Receptus kalian di awal-awal, ya, itu tuh kena apa? Kena angus. Jadi jangan ribut masalah, oh ini data kalian, dimakan kambing, manuskrip dimakan kambing. Kalian tuh terlalu ribut, terlalu banyak mulut, bikin telinga tuh pusing. Karena hanya bunyi-bunyian aja. Kenapa? Kalian tuh sibuk ngurusin dapurnya orang, sedangkan dapur kalian sendiri tuh kebakaran. Karena apa? Di awal pertama, sebelum eranya apa? Erasmus. Apa sih Erasmus yang terkenal? Naskah apa sih? Teks apa sih? Bizantin. Yang terakhir apa sih? Textus Receptus. Ya dipakai sampai kapan? Sampai sekarang dipakai. Jadi jangan usah ribut masa ini dibakar. Kalian urus sendiri. Karena dari tadi kalian tuh tidak bisa menunjukkan ke Muslim autografanya mana. Oh ini kutipan dari manuskrip. Lagi-lagi manuskrip. Lagi-lagi manuskrip. Lagi-lagi manuskrip. Yang Muslim minta itu autografa. Aslinya. Written by. Potong dulu Anda, jangan berkotor di sini. Di sini autografa naskahmu apa? Al-Quranmu tak ada, bro. Mau kutunjukkan. Boleh saya selesaikan dulu. Begini, kamu terlalu liar. Apanya terlalu liar? Karena apa? Narasi Muslim terlalu menampar gitu ya? Namanya, bro. Terlalu menampar ya? Karena apa? Ada. Karena naskah Nanti Al-Quran, nanti Al-Quran. Autografa, kita mumpung nggak ada autografanya gimana? Nah, oke. Sekarang gini ya. Nah, ini adalah kesalahan Kristen pada awalnya. Kesalahan Kristen pada awalnya. Kenapa kesalahan Kristen pada awalnya? Ingat. Tradisi Islam itu bukan dari manuskrip, tapi dari apa? Hafalan. Itu yang pertama.
Dan Itu yang dan aku tekan. Kuira, sabar dong. Anda menuju menanya autograf. Coba itu, aduh, burung merpatinya dikandangin dulu deh. Burung merpatinya dikandangin dulu, ditahan dulu, burung-burung merpatinya ya. Guira, gantian Guira. Guira gantian. Yang Ya, tertib apa? lah. Silakan di mute dulu. Lanjut, Oke, Bang Moto. jadi sangat standarisasi. Jangan menilai, jangan nih perhatikan, jangan menilai standarisasi yang kalian punya, yang rapuh itu dinisbatkan atau kalian melihat Quran itu seperti parameternya kalian. Ini salah, ini satu kesalahan yang fatal. Karena tradisi Islam itu bukan manuskrip. Tradisi Islam adalah oral, adalah hafalan yang bersanad di mana kontennya itu harus mutawatir. Jadi percuma banyak salinan, sekali lagi percuma banyak salinan kalau tidak diketahui siapa yang menulis. Oke, sudah. Jadi bukan untuk oh ya banyak-banyakan manuskrip, antara manuskrip yang ini dengan manuskrip ini juga tidak akur. Antara Sinaiticus dengan kita bandingkan nanti. Antara Vatikanus kita bandingkan nanti. Antara Septuaginta dengan Mesora kita bandingkan nanti. Apakah ada yang akur? Belum tentu. Jadi percuma punya banyak manuskrip kalau isinya antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lainnya saling berantem. Buat apa? Makanya saya minta autografa, kalau tadi Kuera itu bersikeras, oh ini tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, autografa di abad pertama itu ada di mana? Tunjukkan buktinya full. Kok lari-lari sampai ke situ nanya-nanya, kau punya nggak ada autograf, Pak? Loh, standar kalian berbangga diri, oh kami manuskrip. Di antara 6.000 sekian manuskrip kalian, mana autografanya? Ada LAI ke teolog. Kok tanya ke TLI kalian? Kalian tadi yang bawa-bawa manuskrip. Ini loh P52 yang hanya sebesar bungkus rokok itu. Ini loh. Ya kalian, oh ini ditulis di di tahun 30 sampai 33 Masehi. Oh ini loh, si Markus ditulis dari abad 40 sampai sekian Masehi. Tunjukin aja autografnya, jangan tulisan. Jangan pendapat orang, silakan. Oke, Moto, saya tanggapi. besarin saya. Bentar. Saya Guira ke Mr. Dar dulu. Apa yang mau ditanggapi Mr. Dar? Oke, kesempatan teman yang lain. Silakan. Kristen yang lain. Saya dulu. Tunjukkan sama dia. Sebentar. Guira, Anda tadi sudah banyak ngomong. Autograf, apa gimana orang... Mr. Dar, silakan. Silakan Mr. Dar dulu. Mr. Dar, ya Mr. Dar, silakan dulu Mr. Dar. Sebelum ke Guira. Saya tanggapi ya dari Bang Moto. Dari tadi Bang Moto menjelaskan panjang lebar, intinya menanyakan kepada pihak Kristen mana teks aslinya atau bagian asli daripada Bible yang awal itu atau Alkitab yang awal, ya kan? Autografanya, Bang. Ya, autografanya. Nah, tetapi Bang Moto tadi juga ada sedikit blunder di situ ya. Ada sedikit tadi ada menyebut kata jangan mengurusi dapur orang. Maksudnya itu kita kan diskusi. Kayak Bang Moto aja mengurusi dapurnya orang Kristen. Nah, ketika orang Kristen menjawab, ada sedikit mengambil sedikit kepada dapur umat Islamnya itu tidak masalah bagi saya. Kenapa? Memang kita kan tujuan diskusi begitu ya Bang Moto ya. Kalau Bang Moto mengatakan seperti itu, otomatis diskusi kita tidak jalan. Betul tidak? Nah, kita kan diskusi dua arah. Justru sebenarnya lebih baik lagi kalau diskusi ini dua arah. Jadi bukan hanya Bang Moto terus tanya kepada kami yang umat Kristen, tetapi kami sebenarnya juga perlu bertanya kepada Bang Moto sebagai perwakilan dari umat Muslim atau Islam begitu. Nah, begitu. Dan juga masalah kalau yang autoscript atau manuskrip itu atau teks asli. Nah, sebenarnya kami juga ingin sekali bertanya dengan Bang Moto. Tadi Bang Moto sudah menjelaskan sih. Sebenarnya saya mau bertanya itu mana teks asli atau yang awal daripada Al-Quran gitu. Tetapi sudah dijelaskan tadi, ada sedikit dibahas bahwa Al-Quran tidak tertulis seperti Bible, tetapi melalui hafalan.
Ya, betulkah Bang Moto? Seperti itu tadi? Betul. Nanti saya jawab. Jangan, saya nggak mau motong. Biar apa? Biar Oke, teratur oke. aja. Ha. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya kami juga bertanya-tanya nih. Kalau saya bertanya sebenarnya begini, kan Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah, maksudnya oleh Tuhannya umat Islam. Dan dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah eh, langsung daripada Tuhan, begitu kan? Kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, kalau demikian, adakah bukti nyata daripada turunnya Al-Quran itu dalam bentuk buku begitu? Kalau ada, nanti Bang Moto silakan jelaskan ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, lanjut, Pira. Kalau mau Saya dulu. silakan. Ya, jadi gini Bang, kalau bernarasi bukan seperti itu, asik mau kata dia nggak bahas kita orang itu kami bahas kitab kami, tapi kami jawab semampu kami, bukan seperti kayak menjas sendiri. Coba apa? Besari kamera saya. Ya, aku cuma bukan hanya ngomong ya. Coba besarin dulu nih. Ya. Besarin, Bros. Bang Arif, besarin dulu saya ini. Ini nih, lihat nih. Anda itu jelas di atas tidak ada namanya autograf Nabi. Nggak ada nih, baca nih. Nggak ada. Kamu autograf aja, tanya-tanya. Kami udah upayakan, kamu ngeyel pula. Ini lihat. Mushaf Utsman yang asli secara fisik tidak ada bro, 100%. Tidak otentik. Dibuat dari orang Turki jadinya. Tambah-tambah Uzbekistan, Yaman. Uzbekistan orang siapa nih kan? Abu Bukhari kan? Anda tuh gini, lemah sebenarnya. Kami diam aja, ya. Kesimpulannya inilah nih, Udah baca nih. Ini dalil semua. Anda aneh-aneh, kan gitu. Itu pendapat saya. Lanjut, mungkin ada yang lain. Nggak menampilkan data otentik ya, Pira. Silakan, Bang Moto. Belum Bang, Oke. belum Bang Ardiansah masuk itu. Yang kabur monyet ya. Lanjut. Jadi gini, saya jelasin dulu. Yang pertama dari Mr. Dar, kenapa saya bilang tidak mengurusi dapur orang lain. Yang pertama, tadi Kuer tuh sibuk dengan punya kalian aja itu manuskrip kalian aja dimakan kambing. Dia bilang kayak gitu. Saya mirroring. Oh sibuk ya ngurusin perkamen yang dimakan kambing ya, sibuk ya. Sementara kitab kalian aja sebelum abad keempat, di masa sebelum Erasmus ada bahkan, itu sudah mengalami namanya kehancuran. Dihancurkan karena apa? Persekusi. Dari mana? Dari orang-orang Roma. Nah ini suatu fakta yang nggak terbantahkan. Bagaimana cara kalian untuk menjawab ini? Itu yang pertama. Yang kedua, makanya saya bilang jangan terlalu sibuk ngurusin dimakan kambing, sedangkan kitab kalian selalu nggak ngeh bahwa kitab kalian juga ada yang namanya penghancuran. Jadi terlalu sibuk ngurusin dapurnya orang sehingga lupa dapur sendiri itu kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai nanti bisa ditambahkan sama teman-teman dari Muslim, bisa ditambahkan. Jadi anzala Quran, kata Quran dengan anzalanya, dengan turunnya itu benar-benar turun. Dari mana? Dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lahul Mahfuz itu ini nih, di mana segala sesuatu itu tertulis. Nah, turun ke langit dunia atau Baitul Izzah. Benar-benar step by step. Ya. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan adalah malaikat. Malaikat itu terbuat dari cahaya, di mana kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan suara. Tapi di Islam, apakah sekedar cepat itu juga cukup? Ternyata tidak. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruh Al-Amin. Malaikat Jibril, Ruh Al-Amin, nama lainnya. Sebagai malaikat yang dipercaya. Nah, cakapnya di Islam adalah
Bukan hanya malaikat itu sekedar cepat, tapi membawa sesuatu yang bisa dipercaya dan amanah. Disampaikan. Ya, sang penerimanya disebut dengan Al-Amin. Dikenal pada masyarakat Arab pada saat itu sebelum Rasulullah SAW itu menjabat sebagai Nabi dan Rasul, dikenal oleh khalayak umum sebagai Al-Amin. Jadi sangat tepat. Yang menyampaikan ruh Al-Amin, yang menerima pun gelarnya Al-Amin. Jadi sudah kabarnya cepat, juga isinya terpercaya. Inilah Islam. Dan sekali lagi, tadi kamu bilang, ya sebenarnya sih kalian lemah, cuma kami nggak menunjukkan. Kami membuka bahwa apa yang kalian kagum-kagumi, apa yang kalian selalu narasikan, apa yang kalian bangga-banggakan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jelas penulisnya menurut orang Katolik sendiri itu tidak jelas. Siapa penulis Markus tidak jelas. Siapa penulis Matius tidak jelas. Lukas tidak jelas. Yohanes masih misteri. Apakah ini yang dinamakan kitab suci? Tadi dibilang bahwa itu menceritakan tentang seseorang, sosok, figur yang bernama Yesus. Apakah Yesus memverifikasi sesuatu yang ditulis orang lain mengenai dirinya? Tidak. Membawa lagi sekedar kutipan dari Papirus P52. Ada kata Yohanan di sana. Perhatikan. Tidak ada, saya ulang, dan saya tegaskan lagi, tidak ada nama orang Ibrani itu Yohanan tuh nggak ada. Yohana ada. Jadi jelas, ini tuh bukan tulisan dia. Karena apa? Huruf sigma di belakang untuk memberikan verifikasi kalau ini bukan orang Yunani yang diyunanikan. Susah banget lu ngomong. Saya ulang, huruf sigma yang di belakang adalah sebagai penegas verifikasi bahwa ini bukan orang Yunani yang diyunanikan. Makanya ada us. Yesus. Sebagai apa? Ini bukan orang Yunani yang diyunanikan namanya. Siapa lagi? Markus, Lukas, Yohanes. Contoh siapa lagi? Moses. Dari kata Mose. Ini bukan orang Yunani, diyunanikan, ditambah sigma di belakangnya. Kalau kamu bawa ini bukan Yohanes yang nulis. Mana ada orang Yunani orang Ibrani, orang Yahudi bernama Yohanes? Nggak ada. Yohanan nggak ada. Yohana ada. Rabi Yohana pun ada. Nah, makanya apa yang coba kalian tunjukkan ke Muslim itu suatu hal yang lucu. Jadi jangan kalian itu tuh sibuk dengan ini kayak begini autografa. Sementara kalian nggak bisa menunjukkan autografanya. Kalian bilang Muslim tuh nggak bisa atau nggak mempunyai autografa yang 100% di dalam Mushaf Utsmani yang di top KP. Masih untung itu 90% lebih autografa. Kalian autografanya mana? Saya minta nggak usah 90% seperti yang ada di manuskrip top KP. Yang di dalam Mushaf Utsmani, nggak usah 90% yang seperti yang kamu tunjukkan. Cukup 10-15% aja. 10-15% bahwa itu tulisan benar. Ini adalah Matius atau Matthew, Luke, Mark, and John. Sesimpel itu. Tunjukin aja autografanya. Silakan. Atau yang mau menambahkan, silakan.